Shalom anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mulai pelajaran agama Kristen pada hari ini kita mau berdoa. Tapi sebelum kita berdoa kita mau angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Hanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita sorak-sorai bagi Tuhan. Mulai dari awalnya katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau belajar agama Kristen. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang dikasihi, hari ini kita belajar pelajaran yang keempat, halaman 36 untuk kelas 9. Yesus teladanku dalam pelayanan bagi sesama. Ya, ayat referensinya di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, Matius 9 ayat 1 sampai 8, Lukas 18 ayat 35 sampai 43, Markus 5 ayat 1 sampai 20, Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan Matius 9 ayat 35 sampai 38. Adapun
Pokok-pokok materi yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini ada 3, yaitu 1, berbagai pelayanan dilakukan Tuhan Yesus Kristus, meneladani pelayanan Yesus Kristus dalam melayani sesama, dan pelayanan remaja Kristen menjadi teladan bagi sesama. Ayo, mulai pokok pelajaran yang pertama yaitu berbagai pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Kalian sudah tahu apa saja yang Tuhan lakukan dalam melayani di dunia ini. Ya, di sini dikatakan di Matius 20 ayat 28, yaitu sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus di sini, Tuhan Yesus waktu datang 2000 tahun yang lalu, itu Tuhan Yesus punya prinsip tidak untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani bagi orang yang membutuhkan. Ada di pokok bahasan yang pertama ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu Tuhan Yesus melayani dengan kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 kita bisa melihat begitu artinya kasih itu apa? Seperti itu. Kasih itu apa sih? Ya, coba nanti dibaca di rumah. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Seperti itu ya. Dan kata-kata kasih itu diganti dengan nama kalian. Misalkan kasih itu diganti dengan Luki itu ialah, nah, seperti itu. Ya, kalian bisa praktekkan itu di rumah dan kalian compare dengan kehidupan kalian. Apakah kalian sudah melakukan itu ataukah kalian belum melakukan itu? Kalau belum bagaimana? Kalau belum ya segera dilakukan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar meneladani Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 35 sampai 38 itu tentang belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan Markus 1 ayat 40 sampai 45 itu dikatakan juga Yesus berbelas kasihan kepada orang yang punya sakit kusta sehingga Tuhan Yesus menyembuhkannya. Poin yang kedua, B, Tuhan Yesus melayani dengan rendah hati. Yaitu Yesus mencuci kaki murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus wafat di kayu salib, yaitu malam Paskah ya pada waktu itu ya. Yesus melakukan pelayanannya dengan mukjizat yang begitu besar, tapi itu tidak membuat Yesus menjadi sombong, tapi Tuhan Yesus tetap rendah hati. Ya, Tuhan Yesus mau merelakan dirinya untuk menjadi hamba bagi murid-muridnya, mencuci kaki murid-muridnya, ya kan? Itu satu sebagai tanda pengutusan, dua pengurapan menyiapkan murid-muridnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar setelah Yesus meninggal di kayu salib, seperti itu. Yang ketiga, Yesus memberi teladan dalam berdoa. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Namanya Tuhan, dia adalah Tuhan sendiri. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia memberi teladan kepada murid-muridnya. Dia berdoa, dia berhubungan intim dengan Tuhan. Ya, dengan dirinya sendiri dia punya hubungan intim sebagai Tuhan. Di Matius 6 ayat 5 sampai 14 dikatakan bagaimana cara-cara berdoa. Ya, doa yang benar yaitu masuk dalam kamar, tutup pintu, doa jangan bertele-tele, doa tempat sembunyi, bla bla bla. Banyak hal. Dan di sini doa itu menggambarkan hubungan intim kita dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Komunikasi, kalau kita berdoa berarti kita juga harus mendengar suaranya. Jangan kita hanya berdoa mengungkapkan apa isi hati kita dan kita tidak pernah mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Yang berikutnya, D, Yesus tetap menyatakan kebenaran. Kebenaran sejati adalah di dalam hati nurani kita. Ya, contohnya Tuhan Yesus marah saat rumah bait Allahnya itu dibuat tempat perdagangan. Kenapa? Nah, karena di situ ada ketidakjujuran baik dari imam-imam maupun pedagang-pedagang. Mereka bermain politik. Mereka mengambil untung yang sebesar-besarnya untuk untuk kekayaan pribadi. Padahal yang dipersembahkan itu harusnya dari dalam diri orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Mereka diplesetkan arti persembahan itu. Makanya Tuhan Yesus sangat marah, ya kan? Yesus marah dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Jadi Tuhan Yesus sangat marah dengan pedagang-pedagang itu. Itu kejadian itu sama
kurun waktu yang sama ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, seperti itu sebelum Paskah. Di dalam Matius 21 ayat ke-13. Hal ini menyatakan kebenaran itu sangat penting dan perlu dipelajari bagi remaja Kristen, khususnya anak-anak yang kelas 9. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Katakan seperti ini, kalau misalkan kalian dilarang untuk merokok, kalian tidak boleh merokok, dan kalian di tengah-tengah teman-teman, di tengah-tengah lingkungan yang merokok seperti itu, apakah kalian berani menyatakan kebenaran? Oh iya, nggak boleh merokok itu, apa untungnya bagi saya? Atau justru kalian ikut merokok sama seperti teman-teman kalian? Nah, itu harus sebagai orang yang benar, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja Kristen, kita harus berani menyatakan kebenaran Tuhan. Seperti itu. Yang berikutnya, pelayanan Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Ya, pelayanan Tuhan Yesus banyak sekali, salah satunya menyembuhkan dan memulihkan. Menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang yang kusta, memulihkan orang yang kesurupan, dan membangkitkan orang mati. Itu adalah pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 1-8. Orang lumpuh disembuhkan ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, dengan kata-kata itu, dengan iman itu, maka orang lumpuh itu bisa bangkit. Nah, dan maksudnya bangkit berjalan ya di sini. Dan remaja Kristen biasanya itu suka dengan hal yang spektakuler, menarik, ya kan, seperti itu. Ada Rogyoshi atau apa yang heboh-heboh, itu biasanya suka. Tapi kita di sini harus bisa kembali kepada esensinya, bahwa Tuhan kita itu lebih berkuasa. Remaja Kristus harus belajar bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Di dalam Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan, sebab itulah sebabnya Allah meninggikan Dia, Tuhan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, jadi Tuhan itu besar, pelayanannya menyembuhkan dan memulihkan. Karena itu Dia dikaruniai Tuhan nama di atas segala nama. Kalau remaja Kristen mau meneladani Tuhan Yesus, ya jangan terkena euforia keadaan zaman yang bagaimana, tapi biarlah kita boleh menjadi teladan dengan apa yang kita kerjakan. Hal kecil apapun itu kita bisa menjadi teladan, seperti itu ya. Yang berikutnya, yang F, Yesus melayani semua orang yang membutuhkan. Di sini dikatakan dengan Markus 4 ayat 35-41, Yesus yang meredahkan angin ribut. Ya, ketika itu murid-muridnya sedang di dalam kapal dan angin ribut dan mereka ketakutan, tetapi mereka teringat akan Tuhan Yesus dan membangunkan, dan Tuhan Yesus menghardi angin itu sehingga pulih kembali, sehingga normal kembali, dan mereka tercengang. Seperti itu. Jadilah orang yang dibutuhkan, jadilah orang yang diperlukan di masyarakat kalian, ada di sekolah kalian tinggal, seperti itu, di lingkungan kalian menjadi orang yang dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi kalian harus meneladani Tuhan Yesus, seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua, meneladani pelayanan Tuhan Yesus. Ya, dalam pelajaran iman Kristen, tokoh yang paling kalian perlu teladani yaitu Yesus Kristus. Karena pengajarannya dan pelayanannya sungguh luar biasa, tidak ada yang menandingi pengajaran dan pelayanan daripada Tuhan Yesus. Terus bagaimana? Yang terakhir, yang poin ketiga, yaitu remaja Kristen menjadi teladan bagi sesama. Bagaimana kalian bisa menjadi teladan bagi sesama? Sudahkah kalian menjadi teladan bagi sesama? Itu tugas dan pertanyaan penting bagi kita semua. Sudahkah kita menjadi teladan nih? Sudahkah kita menjadi pelayan nih bagi sesama? Seperti Yesuskah kita? Yuk kita flashback kembali apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang pertama, pelayanan kepada orang sakit. Ya, contohnya yaitu Yesus menyembuhkan orang buta di Yeriko.
Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Maknanya apa di sini? Yesus menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap penderitaan manusia dan Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan. Jadi melalui Tuhan Yesus orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Ya, maukah teman-teman, maukah anak-anak seperti itu? Maukah kalian seperti itu? Kalian menjadi tangannya Tuhan untuk memulihkan, untuk menjadi kekuatan bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang dibawa ada dalam masalah, ada dalam sakit penyakit. Nah, kalian datang, kalian berdoa, kalian menyembuhkannya, seperti itu. Pelayanan memberi makan. Ya, Yesus peduli terhadap kebutuhan jasmani manusia. Contohnya, Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, maknanya di sini Allah tidak hanya mempedulikan kebutuhan rohani, tapi juga kebutuhan jasmani. Ingat bahwa Tuhan itu tidak hanya mempedulikan kebutuhan rohani kita, tapi jasmani kita juga iya. Jadi kita tidak perlu khawatir sebetulnya tentang apapun juga, karena Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Pelayanan kepada orang berdosa. Yesus tidak menghakimi, melainkan mengampuni orang yang berdosa dan mengundang mereka untuk bertobat. Ingat bahwa Tuhan datang bukan untuk sebagai hakim, tetapi untuk menyelamatkan orang yang berdosa, seperti itu. Contohnya, Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yesus mengubah kehidupan Zakeus, pemungut cukai. Jadi Tuhan Yesus datang membawa damai. Nah, kalian datang, pertanyaannya, apakah kalian datang di lingkungan kalian, apakah kalian datang di tengah-tengah keluarga kalian membawa damai atau justru perpecahan? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Jadi harus di-compare dengan kehidupan kalian. Kalau Pak Luki berusaha sampai sekarang ini bagaimana Pak Luki bisa hidup dan menjadi damai dan menjadi berkat bagi lingkungan tempat Pak Luki tinggal, seperti itu. Maknanya, kasih Allah menjangkau semua orang, termasuk mereka yang dianggap terbuang oleh masyarakat. Berikutnya, pelayanan melalui pengajaran. Tuhan Yesus memberi pengajaran yang lebih dari orang-orang Farisi ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran yang didapatnya dari Bapa. Ya, contohnya adalah khotbah di atas bukit Matius 5 sampai 7, seperti itu ya. Yesus menggunakan perumpamaan seperti perumpamaan anak yang hilang. Maknanya yaitu pengajaran Tuhan Yesus memberi arah hidup bagi manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang kelima, pelayanan dengan kerendah hatian. Ya, tadi Yesus memberi teladan melayani dengan rendah hati. Contohnya yaitu membasuh kaki murid-murid sebelum malam perjamuan terakhir, seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu melalui pelayanan melalui pengorbanan. Pelayanan Yesus terbesar di dalam dunia ini selama hidupnya adalah pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua. Maknanya, kasih Allah yang terbesar dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Sudahkah kalian menjadi teladan untuk Tuhan Yesus? Menjadi teladan bagi diri kalian ketika kalian ada di masyarakat, ketika kalian di keluarga, ketika kalian di sekolah, menjadi teladan, meniru teladannya Tuhan Yesus. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita meneladani Tuhan Yesus melalui pelajaran ini. Shalom, Tuhan berkati. Akan melihat link video singkat tentang inspirasi hidup bagaimana menjadi teladan bagi masyarakat. Tugas kelompok yang berikutnya adalah halaman 42 bagian B dan C. Ya, nanti minggu depan dikumpulkan seperti minggu yang kemarin ya, tugasnya di dalam video-video langsung di-share di grup bersama Pak Luki. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengar pengajaran yang baik dan benar Tuhan tentang menjadi teladan bagi Engkau ya Tuhan, meladani Tuhan Yesus dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan
murid-murid, kami semua Tuhan boleh menerima berkat-Mu, boleh menjadi teladan-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami akan pulang, sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.